Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 3, pembelajaran 2, muatan IPA, bahasa Indonesia, dan SPDP. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa dulu bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Gimana, sudah siap untuk belajar? Kalau sudah siap, mari kita mulai. Perhatikan gambar. Pada gambar, tampak seorang anak sedang membantu ibunya memasak di dapur. Lani, tolong ambilkan spatula untuk mengaduk sayuran ini ya. Mengapa tidak memakai sendok sayur yang biasa kita pakai untuk mengambil sayur dari panci untuk mengaduk, Bu? Kira-kira kenapa ya? Perhatikan dua gambar sendok sayur berikut ini. Yang pertama sendok sayur dari stainless, yang kedua sendok sayur dari bahan kayu. Kira-kira sendok sayur manakah yang akan cepat panas jika digunakan untuk memasak? Ya, jawabannya adalah sendok sayur yang terbuat dari bahan stainless. Kira-kira kenapa ya? Nah, benda digolongkan menjadi dua berdasarkan kemampuannya menghantarkan panas, yaitu benda konduktor dan benda isolator. Benda konduktor ini bisa menghantarkan panas dengan baik, sedangkan isolator, benda yang tidak dapat menghantarkan panas dengan baik. Konduktor ini biasanya dibuat dari benda-benda berbahan aluminium, besi, baja, tembaga, dan seng. Contohnya pada bahan pembuatan wajan, panci, sendok sayur, maupun sendok makan. Sedangkan bahan isolator biasanya terbuat dari bahan yang bukan logam seperti karet, plastik, kayu, ebonit, kain, dan bambu. Contohnya seperti yang terlihat pada gambar, ada kain lap, ada kaos tangan, ada sendok nasi yang pastinya terbuat dari kayu ya. Nah, penggunaan bahan konduktor dan isolator dapat diterapkan secara bersamaan pada sebuah alat. Contohnya pada setrika. Pegangan setrika ini terbuat dari bahan plastik. Bahan plastik itu merupakan bahan isolator supaya saat kita sedang menyetrika, tangan kita tidak terasa panas. Sedangkan bagian bawah setrika itu terbuat dari bahan konduktor. Selanjutnya pada panci. Nah, pegangan panci dan tutup panci itu terbuat dari bahan isolator, supaya saat kita mengangkat panci, tangan kita tidak terasa panas. Sedangkan bagian bawah panci itu terbuat dari bahan konduktor, supaya panas dari api bisa tersalurkan dengan baik. Selanjutnya yaitu solder. Bagian ujung solder ini terbuat dari konduktor, sedangkan untuk bahan pelapis kabelnya itu terbuat dari bahan isolator. Perhatikan gambar. Dayu, hari ini aku membawa termos berisi teh panas. Aku penasaran bagaimana termos bisa menjaga teh tetap panas. Nah, termos merupakan alat untuk menyimpan benda agar suhunya tidak cepat berubah. Fungsi termos seperti bendungan yang menahan aliran panas. Nah, kalian pasti pernah melihat termos seperti pada gambar, bukan? Nah, bagian-bagian termos itu terdiri dari tutup sumbat, dinding dalam kaca, dinding luar kaca, ruang vakum atau hampa udara, bagian pelindung kaca, dan yang paling bawah adalah penahan kaca dari karet. Umumnya, termos terdiri dari dua lapis.
Di antara kedua dinding kaca terdapat ruang hampa udara atau vakum. Ruang hampa berfungsi untuk mencegah hilangnya panas. Bagian tutup termos biasanya terbuat dari gabus atau plastik. Penggunaan benda konduktor dan isolator seperti terlihat pada gambar, ada setrika, solder, teflon, panci, dan juga sendok sayur. Sedangkan penggunaan bahan isolator kita gunakan dalam selimut dan juga jaket. Nah, selimut dan jaket biasa kita gunakan saat cuaca sedang dingin. Nah, dengan memakai jaket, suhu hangat dari dalam tubuh kita akan tetap terjaga sehingga tidak akan keluar. Itulah sebabnya kenapa badan kita akan tetap hangat kalau kita memakai jaket. Perhatikan gambar. Pada sore hari, Dennis membantu ibu membuat kue kering. Dennis tidak sabar menunggu hasil kue kering yang dibuat ibunya. Ibu tampak memasukkan 2 loyang kue kering ke dalam oven. Ibu harus menunggu beberapa saat sampai oven itu panas sebelum memasukkan kue ke dalam oven. Nah, sekarang coba sebutkan benda konduktor dan isolator yang terdapat pada gambar. Untuk benda konduktor terdapat pada loyang dan bagian dalam oven, sedangkan untuk bahan isolator terlihat pada kain lamping yang digunakan ibu dan juga pegangan oven. Konduktor atau penghantar panas yang baik itu terdapat pada loyang dan oven. Kemudian untuk isolator yang tidak dapat menghantarkan panas terdapat pada pegangan oven dan juga kain lamping. Kain lamping seperti yang terlihat pada gambar ya. Bahan konduktor digunakan manusia untuk membuat peralatan yang membutuhkan pengantaran panas yang cepat. Berbagai peralatan memasak dan mesin menggunakan bahan yang dapat menghantarkan panas. Sedangkan bahan isolator digunakan manusia untuk mencegah panas merambat. Pegangan alat-alat memasak terbuat dari bahan isolator dengan tujuan mencegah panas agar tidak sampai ke tangan. Perhatikan gambar. Mengapa kamu suka membaca? Karena membaca dapat menambah ilmu pengetahuan. Nah, siapa di sini yang suka membaca? Nah, dengan membaca kita dapat menambah ilmu pengetahuan. Nah, apa saja sumber informasi bacaan tersebut? Kita bisa membaca buku, koran, majalah, ensiklopedia, dan buku elektronik. Buku elektronik biasa kita sebut dengan e-book. E-book ini biasanya bisa dalam bentuk PDF. Jadi, buku elektronik ini lebih praktis karena bisa kita baca menggunakan HP kalian. Bacaan memuat informasi penting. Ingat, kita dapat mengingat informasi penting dengan mencari kata kunci. Untuk mencari kata kunci, kita sudah belajar pada pertemuan sebelumnya ya. Nah, untuk mencari informasi penting, kita juga bisa menggunakan kata-kata tanya. Di antaranya kata tanya apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Nah, kita juga akan belajar cara meringkas teks eksplanasi. Untuk meringkas teks eksplanasi, yang pertama kalian harus membaca dengan saksama. Kalian baca bacaannya dengan teliti, kalian juga harus memahami. Selanjutnya, cari pokok pikiran dari setiap paragraf. Setelah kalian mencari pokok pikiran, kemudian tulis pokok pikiran menggunakan bahasamu sendiri. Tentunya gunakan bahasa yang baik dan benar. Selanjutnya, rangkailah kalimat-kalimat pokok pikiran tersebut menjadi sebuah paragraf yang padu dan mudah dipahami. Kemudian, periksa kembali alat-alat yang belum sesuai dengan ejaan yang baik dan benar. Cara meringkas teks eksplanasi kita juga sudah belajar di pertemuan sebelumnya ya.
kalian bisa mengingat-ingat atau melihat video minggu yang lalu. Perhatikan gambar. Siti, apakah buku yang kamu baca bagus? Iya, bagus sekali. Aku tertarik membaca karena sampul bukunya yang bagus. Nah, selain ada di dalam buku, gambar juga terdapat pada sampul buku atau cover. Gambar pada sampul depan berfungsi menjelaskan keseluruhan isi buku yang membuat orang-orang tertarik untuk membacanya. Contoh, sampul buku seperti yang terlihat pada gambar. Saat kalian melihat sampul buku seperti pada gambar, pasti kalian akan tertarik untuk membacanya, bukan? Nah, ciri-ciri gambar sampul depan buku yang pertama yaitu gambar harus menggambarkan tentang isi buku. Gambar juga harus menarik. Kemudian judul buku ditulis dengan ukuran huruf yang lebih besar dari tulisan yang lainnya. Dan warna yang digunakan juga harus menarik. Nah, dengan begini, orang-orang akan tertarik untuk membaca buku hanya dengan melihat sampul bukunya. Perhatikan sampul buku legenda Malin Kundang. Nah, kesan setelah melihat sampul buku ini adalah gambar ini berisi ilustrasi atau gambaran seorang anak yang durhaka kepada ibu kandungnya sendiri. Terlihat di situ ada seorang anak yang berperilaku tidak sopan kepada ibu kandungnya. Buku ini termasuk buku cerita anak. Nah, pasti kalian sudah tahu ya bagaimana ceritanya Malin Kundang ini. Perhatikan gambar. Pernahkah kalian menggambar gambar cerita? Alat gambar apa saja yang kalian gunakan? Nah, ternyata menggambar itu juga ada tekniknya. Nah, teknik dalam mewarnai gambar yaitu ada teknik kering, yaitu kita tidak perlu menggunakan pengencer seperti air maupun minyak. Contohnya pensil, krayon, spidol, dan pulpen. Kemudian ada teknik basah. Teknik basah kita memerlukan pengencer seperti air atau minyak, atau sering kita sebut dengan thinner. Contohnya cat air, cat minyak. Nah, coba selama ini kalian dalam mewarnai gambar, kalian menggunakan teknik kering atau teknik basah. Bisa kalian perhatikan dengan alat-alat mewarnai yang kalian gunakan selama ini. Nah, tugas kalian adalah mengerjakan Ayo Berlatih di buku Bu Pena halaman 66-67 dan Ayo Berlatih di Bu Pena halaman 75. Silahkan kerjakan di buku tematik tugas, kemudian kirim ke Classroom ya. Sekian pembelajaran pada hari ini, semoga kalian bisa paham. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.